wahia al-ammarah bisu wal-lawwama wal-mulhimah wal-mutmainnah wal-radiyah wal-mardiyah wal-kamilah. Jadi ini 7 nafsu yang ada di dalam diri kita, yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan ataupun kejahatan. Namun di antara yang 7 nafsu ini, ada 1 nafsu yang mendorong kita untuk berbuat keburukan, yaitu nafsu al-ammarah bisu, yaitu nafsu yang mendorong, yang cenderung atau memerintahkan, mengajak, menyuruh daripada diri kita ini melakukan keburukan, untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nafsu ammarah bisu, inilah nafsu yang hendaklah kita lawan dalam diri kita. Dan sifat-sifat nafsu ammarah bisu atau mendorong seseorang untuk melakukan keburukan, bahkan sesuatu yang menjadikan seseorang terperdaya, tidak memahami mana yang hak dan batil, mana yang benar, mana yang salah. Wa amma akhlaqun nafsi, di antara tabiat buruk daripada nafsu ammarah bisu itu, yang mendorong kita untuk berbuat buruk itu, paminha al-kibru wal-ujub wal-fakhru wal-khayla wal-ghillu wal-ashu wal-ghashu wal-bughdu wal-hirsu wal-amalu wal-hiqdu wal-hasad wal-dajru wal-jaz'u wal-hal'u wal-tama'. Jadi sifat kiber itu sombong, kemudian ujub, angkuh, pendendam, licik, pembenci, serakah, kemudian panjang angan-angan, iri hati, hasad, suka berkeluh kesah, gelisah, kemudian sifat tamak atau serakah, sifat tamak atau tamak, serakah, wal jam'u wal man'u wal jubdu wal jahlu wal kasalu wal bada'u wal jafa wa ittiba'ul hawa wal izdira. Kemudian sifat yang suka menimbun harta, senang menimbun harta. Kemudian sifat yang penakut, bodoh, pemalas, keji, kemudian keras hati, menuruti hawa nafsu, sifat suka dengan perbuatan yang hina. Kemudian watamanna wa tarafu wal hiddah was sapah wat taish wal mura wat tahakkum wal zulm wal adawah wal munaza'ah wal mu'anidah wal mukhalafah wal mughalabah wal muzahimah wal ghibah wal buhtan wal kadhbu wal namimah wat tahwis wasu'ul dhan wal muhajirah wal la'um wal wiqahah wal guzru wal khiyanah wal fujur washimatah ila ghairi dhalik mimma yukthiru ti'daduhu. Itu sifat suka mencemooh, menghina, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sifat congkak, pemarah, boros, gegabah, berpura-pura atau munafik, sifat sewenang-wenang, sifat penindas, suka menindas, sifat bermusuhan, sifat durhaka, pembangkang, sifat pertikaian, sifat persaingan, menggunjing, pembohong, dusta, adu domba, prasangka buruk, dan kemudian suka mencela, suka dengan kekerasan, kemudian suka dengan perbuatan yang fahsya, yang mungkar,
kemudian gembira atas bencana atau musibah yang dihadapi oleh orang lain dan sebagainya. Dan banyak lagi sifat-sifat yang masih buruk, sifat-sifat buruk yang didorong oleh nafsu ammarah bisu ini. Jadi nafsu ammarah bisu adalah sifat nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Dan kemudian ulama mengatakan, menjelaskan bagaimana alamat atau tanda-tanda orang itu nafsunya ammarah bisunya ini ada di dalam dirinya. Jadi tanda-tandanya, kata ulama, ya, tanda-tandanya itu disebutkan min alamati ittiba'il hawa al-musara'ah ila nawafil khairat. Jadi tanda-tanda daripada orang itu masih besar nafsu ammarah bisu dalam dirinya, itu adalah di antara tandanya itu selalu mengikuti hawa nafsunya itu untuk melakukan suatu yang perkara sunnah, namun ia melalaikan sesuatu yang diwajibkan. Jadi gemar senang dengan hal-hal yang sunnah, namun dia perkara-perkara yang wajib dia lalaikan, dia sepelekan, ya. Dan juga dikatakan bahwa mangkanat al-fadail ahammu ilaihi min ada'il faraid wa huwa makhdur. Jadi siapa saja yang gairah melakukan suatu perkara yang sunnah, ya, sunnah dia utamakan, ya, namun perkara yang wajib, ya, dia sepelekan, maka ini adalah orang yang tertipu, ya, orang yang makhdur, orang yang tertipu oleh hawa nafsu itu. Sehingga seorang ulama mengatakan, yaitu Muhammad bin Abi Warad al-Warad rahimahullah, dia mengatakan halakan nasi fi hirfatain istighalu binafilah wa tadyi' faridah wa amalun bil jawarih bila muwatuh al-qalbi alaihi wa innama haramu al-usul bitadyi'ihim al-usul. Itu kata beliau. Jadi kerusakan daripada manusia, ya, kebinasaan manusia itu terletak dalam dua perkara atau dua pekerjaan. Pertama, dia sibuk dengan perkara yang sunnah, namun dia menyia-nyiakan yang wajib. Dan yang kedua, dia sibuk ibadah dengan anggota badannya, tapi hatinya tidak hadir, tidak diikutkan dalam perkara-perkara amal-amal agama. Maka orang seperti ini adalah orang yang terhalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyia-nyiakan perkara yang inti. Jadi terhalang dari usul dan karena dia menyia-nyiakan usul gitu. Jadi dia tidak akan bisa sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala karena suatu yang Allah wajibkan dia sia-siakan karena kesibukannya dengan suatu yang disunnahkan. Ini tanda orang-orang yang tertipu, tanda orang-orang yang tertipu oleh ammarah bisunya, oleh nafsu ammarah bisunya. Maka itulah para ulama menjelaskan hal seperti ini agar kita paham. Jangan kita merasa bahwa ini amal baik yang kita lakukan, padahal ini adalah amal yang menipu kita, ya. Diri kita tertipu oleh nafsu kita sendiri, yaitu lebih mengutamakan sesuatu yang sepele, sedangkan suatu inti ditinggalkan. Seperti apa? Seperti misalnya sholat sunnah diutamakan, tapi sholat wajib dia tinggalkan, sholat wajib dia lalaikan. Seperti puasa sunnah dia utamakan, tapi puasa wajib dia lalaikan. Atau suatu hal yang sunnah seperti pakaian sunnah, ya, dia sangat teliti dengan sunnah Nabi SAW, tetapi hal-hal yang wajib dia tinggalkan. Seperti apa? Akhlak dia tidak peduli, ya. Menjaga daripada perasaan saudara muslim tidak peduli. Ini suatu yang diwajibkan dalam agama, tetapi dia lebih mengutamakan suatu yang sunnah. Jadi hal-hal seperti ini
Dan kemudian yang tadi dikatakan orang yang sibuk ya, memperbaiki jasadnya tetapi hatinya dia tidak perbaiki. Ini tanda-tanda orang yang tertipu oleh ammarah bisu, tertipu oleh nafsu yang ada dalam dirinya, itu nafsu ammarah bisu, nafsu yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Maka oleh karena itu kita harus betul-betul perhatian dalam perkara ini. Jangan sampai kita tertipu, sibuk dengan urusan jasad, hati kita tidak kita perbaiki. Sibuk dengan urusan sunnah, tapi wajib kita lalaikan. Seperti mencari nafkah untuk keluarga, anak istri, itu suatu yang diwajibkan dalam agama. Terkadang itu kita sepelekan karena alasan sibuk dengan ini, sibuk dengan ini. Jadi banyak kesibukan kita dengan perkara yang sunnah, sedangkan yang wajib itu kita tinggalkan, kita sepelekan. Seperti juga membantu orang miskin atau membantu daripada anak yatim dan lain sebagainya. Itu kan perintah Allah SWT ya, suatu yang sudah jelas dalam agama. Tapi kadang kita lebih mengutamakan hal-hal yang kita sendiri menganggap itu suatu yang wajib, padahal itu kedudukannya sunnah. Nah inilah pentingnya dalam perkara ini, kita tahu mana perkara yang wajib, mana perkara yang sunnah, itu dari fikih nanti. Ini pentingnya kita masail, pentingnya kita ngaji. Jangan kita sia-siakan belajar agama. Kadang kita begitu, kita belajar, kita utamakan fadhail, tapi masail kita lalaikan. Ini tanda orang itu tertipu oleh nafsunya. Ini kata ulama dalam kitab ini. Jadi orang yang tertipu dengan nafsunya itulah dia mementingkan perkara yang sepele, sedangkan dia lupakan atau dia sepelekan sesuatu yang inti begitu. Perkara yang sepele dia utamakan dan dia sepelekan perkara yang inti. Nah inilah tanda orang tertipu oleh ammarah bisu itu. Nah, ini penting sekali kita paham dalam perkara ini ya. Terutama dalam masail ngaji ini sering kita lalai kepada kewajiban. Utlubul ilm itu perintah Allah, kewajiban. Tapi kadang kita kalau ada pengajian kita lalaikan. Kalau ada taklim misalnya taklim artinya program kita anggap itu yang paling wajib. Itu kalau program bukan dari teman kita, dari kelompok kita tidak mau ikut. Bahkan tuan guru ngisi karena bukan dari golongan kita. Nah ini perkara-perkara seperti ini tanda orang tertipu oleh nafsunya. Nah, ini penting sekali perkara ini. Padahal seluruh apa-apa perintah-perintah Allah ya, dalam agama itulah kita amalkan. Itu perkara agama semua. Apapun itu, walaupun bukan dari program kita, program dakwah ini, jalankan. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita ini fokus hanya program kita saja yang sahih, yang benar ya. Padahal kita tertipu dengan nafsu kita ya. Kenapa? Karena kebodohan kita, ketidakpahaman kita. Nah, bahkan kalau kita ambil dalam sisi fikihnya ya, utlubul ilm, menuntut ilmu itu lebih utama ya. Suatu yang hukum ahkam itu lebih utama daripada fadhail kalau kita ambil dari sisi fikihnya. Karena fadhail itu kan mendorong seseorang untuk beramal, sedangkan fikih tentang masail, tentang sah batal, halal haram itu untuk mengarahkan kita dalam amal, itu lebih penting. Karena tidak ada artinya kita gairah beribadah tapi cara beribadah kita tidak tahu. Maka itu pentingnya masail itu, belajar ilmu untuk tahu cara beribadah itu. Fadail juga penting, tapi paling penting daripada cara itu. Nah, terkadang itu di sana kita tertipu dalam perkara ini. Maka ini kita paham mana hal-hal yang kadang membuat kita ini merasa bahwa ini yang paling baik, ini paling sahih, ini paling benar. Padahal itu perkara fadail, itu perkara nawafil. Nah, sedangkan yang kewajiban, sesuatu yang fardu, sesuatu yang inti, itu kita lalaikan, sia-siakan.